Pelabuhan terakhir Tante Arum, antara cinta dan luka yang tak terobati. Bayangkan kamu sudah melewati begitu banyak luka dan kekecewaan dalam hidup, sampai akhirnya tiba di titik di mana hati ini hanya ingin diam dan terlindungi. Namun, di pelabuhan terakhir kehidupannya, Tante Arum, wanita kuat yang penuh rahasia, dihadapkan pada pilihan yang paling sulit, membuka pintu hatinya untuk cinta baru yang tak terduga, atau tetap menjaga jarak demi melindungi diri dari rasa sakit yang pernah menghancurkan. Apa yang akan dia pilih? Simak kisah dramatis yang penuh haru dan harapan ini. Halo, sahabat celoteh tante yang selalu setia menemani. Senang banget bisa kembali kumpul dan berbagi cerita inspiratif bersama kalian. Kali ini, tante mau bawakan kisah yang penuh drama dan emosi dari seorang wanita tangguh bernama Tante Arum. Judulnya Pelabuhan Terakhir Tante Arum, antara cinta dan luka yang tak terobati. Cerita ini mengajak kita menyelami perjalanan hati yang penuh luka, harapan, dan pilihan sulit antara menjaga diri atau membuka kembali pintu cinta. Yuk, siapkan hati kalian, karena kisah ini bakal menyentuh sampai ke relung jiwa. Tante Arum bukanlah wanita biasa di kota pelabuhan kecil itu. Di balik kerut halus yang mulai membingkai wajahnya, tersimpan cerita hidup yang dalam dan tak mudah dilupakan. Mata tajamnya memancarkan keteguhan, namun juga kesunyian yang jarang bisa dipahami orang lain. Dia bukan hanya pemilik warung kopi yang sederhana, tapi juga penjaga banyak rahasia dan mimpi yang pernah ia genggam erat. Setiap pagi, saat matahari mulai menyinari langit dengan hangatnya, Arum sudah ada di warung kecilnya. Aroma kopi yang menggoda dan suara riuh rendah obrolan penduduk sekitar menjadi musik pengiring hari-harinya. Warung itu bukan sekadar tempat minum, tapi juga pelabuhan kecil bagi siapa saja yang ingin berbagi cerita atau mencari kehangatan. Arum selalu menyambut dengan senyum lembut, membuat semua orang merasa diterima dan dihargai. Namun, di balik keramaian itu, hatinya menyimpan keheningan yang dalam. Bertahun-tahun yang lalu, Arum pernah mencintai dengan sepenuh jiwa. Cinta yang begitu besar hingga ia rela berjuang melawan badai kehidupan demi mempertahankannya. Tapi kenyataan berkata lain. Luka dan pengkhianatan memaksanya menutup rapat hati yang dulu penuh harapan itu. Sejak saat itu, ia memilih hidup sendiri, menjaga jarak dengan cinta dan kebahagiaan yang sempat hilang. Warung kopi dan kesendirian menjadi pelindungnya dari luka yang tak kunjung sembuh. Malam hari menjadi waktu di mana Arum sering duduk sendiri di depan jendela warungnya, memandangi gelombang laut yang tenang. Seolah ombak itu mengerti setiap kegelisahan yang mengendap di dalam dadanya. Di pelabuhan itu pula ia sering mengenang masa-masa lalu, saat cinta dan kebahagiaan begitu dekat, tapi juga begitu jauh. Hatinya terkadang terombang-ambing antara keinginan untuk membuka kembali pintu cinta dan rasa takut yang menyelimuti. Tetapi pagi itu, seperti biasa, Arum membuka warung dengan harapan baru. Tanpa sadar, ada sesuatu yang berbeda di udara, sesuatu yang akan mengguncang dunianya perlahan. Sebuah langkah baru akan segera masuk, membawa gelombang perubahan yang tak terduga. Meski ia belum tahu, pelabuhan terakhir dalam hidupnya sudah menunggu, siap untuk menghadirkan cerita baru yang akan menguji kekuatan hatinya lebih dari sebelumnya. Senyum Tante Arum tetap melekat, meski dalam hatinya ada badai yang bersembunyi. Dan dari senyum itu, kita belajar bahwa di balik setiap kerut waktu, selalu ada kisah tentang keberanian dan harapan yang belum padam. Namun, tidak semua harapan berjalan mulus seperti yang diinginkan Tante Arum. Suatu pagi yang cerah berubah menjadi titik balik ketika Raka, seorang pria muda dengan mata penuh semangat dan senyum tulus, melangkah masuk ke dalam warung kopi kecil itu. Kehadirannya seperti angin baru yang membawa aroma perubahan, namun sekaligus mengaduk gelombang lama yang selama ini berusaha Arum pendam rapat. Raka bukanlah penduduk asli kota pelabuhan itu. Dia datang dari kota besar, dengan ide-ide segar dan impian besar untuk mengembangkan pelabuhan kecil ini. Di matanya, Arum bukan hanya wanita paruh baya yang menjalankan warung kopi sederhana, tapi sosok yang kuat dan penuh pesona. Dengan caranya yang ramah, Raka perlahan menarik perhatian Arum,
meskipun hatinya sudah lama membentengi diri. Namun, kedatangan Raka membawa lebih dari sekadar angin segar. Beberapa hari setelah Raka mulai sering datang, gosip mulai beredar di kota kecil itu. Beberapa penduduk, yang tak suka akan perubahan dan kehadiran sosok asing, mulai melemparkan bisik-bisik yang bisa merusak reputasi Arum. Rumor tak berdasar menyebar, membuat suasana yang tadinya damai berubah menjadi penuh ketegangan. Warung kopi yang dulu ramai dengan tawa dan cerita kini diselimuti bisu dan pandangan waspada. Arum, yang selama ini menjaga hati dan nama baiknya dengan sepenuh jiwa, merasakan dunia mulai bergoyang. Ia tahu, gosip bisa lebih tajam dari pedang, dan bisa melukai bukan hanya hati tapi juga masa depan. Raka pun tampak ikut tertekan, meski tetap berusaha tegar dan mendukung Arum. Namun, bagi wanita yang telah melalui badai hidup seperti Arum, ini adalah ujian yang berbeda, ujian tentang kepercayaan dan keberanian untuk membuka kembali hati yang rapuh. Setiap malam, Arum terjaga, memikirkan bagaimana ia bisa menyelamatkan warungnya dan melindungi dirinya dari serangan yang tak terlihat itu. Rasa takut dan ragu datang silih berganti, namun ada pula nyala kecil harapan yang tak mau padam. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah mungkin memberi kesempatan pada cinta lagi? Ataukah ia harus tetap menjaga jarak, melindungi dirinya dari kemungkinan sakit yang lain? Di tengah kekalutan itu, Arum menyadari satu hal penting. Hidup tak pernah menjanjikan jalan yang mudah, dan kadang kita harus berani menghadapi gelombang yang paling tinggi agar bisa menemukan pantai yang tenang. Tapi untuk kali ini, ombak yang datang terasa lebih ganas dari sebelumnya. Apakah Tante Arum siap untuk menghadapi gelombang itu? Ataukah ia akan tenggelam dalam bayang-bayang masa lalunya? Perjalanan yang lebih berat baru saja dimulai. Dan di balik harapan dan ketakutan, Tante Arum mulai membuka lembaran baru yang penuh dengan pilihan sulit dan perjuangan batin. Arum tahu dirinya tidak bisa lagi bersembunyi di balik senyum yang sudah menjadi tamengnya selama ini. Gosip yang menyebar bukan hanya ancaman bagi warung kopi kecilnya, tapi juga ujian bagi hati yang sudah lama rapuh. Namun, daripada menyerah pada rasa takut, ia memutuskan untuk menghadapi semuanya. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan warungnya, tapi juga tentang menyelamatkan dirinya sendiri dari bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui. Tujuan Arum mulai jelas. Ia harus membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar rumor dan prasangka. Ia ingin warung kopinya menjadi tempat yang aman dan penuh kehangatan, bukan hanya untuk penduduk sekitar tapi juga untuk hatinya sendiri. Dan di sisi lain, ada Raka, sosok yang makin hari makin membuat hatinya berdebar, walau rasa takut untuk membuka diri masih sangat membelenggu. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Setiap langkah yang diambil Arum diwarnai dengan dilema dan rintangan. Beberapa tetangga mulai bersikap dingin, menghindar bahkan memandangnya dengan tatapan penuh curiga. Ia merasa kesepian di tengah keramaian, seperti berada di tengah lautan yang luas dengan ombak yang terus menghantam. Bahkan Raka pun tak luput dari tekanan, harus membuktikan niat baiknya kepada warga yang penuh prasangka. Arum pun harus berjuang keras melawan rasa tidak percaya diri yang selama ini menggerogoti hatinya. Kenangan masa lalu yang pahit seperti bayangan yang selalu muncul tanpa diundang, mengingatkannya pada luka yang belum benar-benar sembuh. Pernah dulu ia terluka dalam sebuah cinta yang terlalu dalam hingga membuatnya nyaris tenggelam dalam kesedihan. Kini, bayangan itu mencoba menahan langkahnya untuk maju dan memberi kesempatan pada perasaan baru. Namun, setiap pagi ia bangun dengan tekad yang semakin kuat. Ia berusaha melawan rasa takut itu dengan senyum dan kehangatan yang tulus. Ia melayani setiap pelanggan dengan sepenuh hati, menunjukkan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia mulai membuka diri sedikit demi sedikit pada Raka, belajar percaya lagi pada sentuhan dan perhatian yang selama ini dianggap asing. Di balik segala usaha dan perjuangan itu, Arum merasakan perubahan kecil yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Raka bukan hanya membawa harapan baru bagi warung dan hidupnya, tapi juga membuka peluang untuk mencintai kembali, meski rasa takut kadang masih merayap di sudut hatinya. Ia belajar bahwa melabuhkan hati bukan berarti tanpa risiko, tapi keberanian untuk menerima kemungkinan terburuk demi meraih kebahagiaan yang selama ini terasa jauh. Namun, badai belum usai. Masih ada rintangan-rintangan berat yang menghadang,
mulai dari desas-desus yang terus menggerogoti, hingga keraguan terdalam yang hampir memenangkannya. Arum tahu, untuk melangkah lebih jauh, ia harus berjuang lebih keras lagi, bukan hanya melawan dunia luar tapi juga pertarungan batin yang membakar. Disinilah titik di mana kekuatan dan kelemahannya diuji. Apakah cinta dan harapan itu cukup kuat untuk mengalahkan rasa takut dan luka lama? Ataukah ia akan kembali memilih menjaga jarak, menutup hati demi perlindungan diri? Jawaban dari semua itu akan segera terungkap. Namun untuk saat ini, Arum berdiri tegak, bertekad melawan gelombang yang semakin deras, dengan hati yang mulai berani bermimpi lagi. Namun, tak semua mimpi berjalan mulus. Setelah berbulan-bulan berjuang melawan prasangka, melawan bayang-bayang masa lalu, dan perlahan membuka hatinya untuk Raka, sebuah kesalahpahaman besar muncul di saat yang paling tidak tepat. Seketika itu, dunia kecil yang telah berusaha dibangunnya hancur seketika. Rumor yang dulu hanya berbisik, kini menjadi teriakan yang mengguncang kepercayaan dan kebahagiaannya. Suatu malam, saat Arum tengah menutup warung, ia mendengar kabar bahwa Raka diduga terlibat dalam sebuah masalah yang bisa merusak reputasinya. Meskipun Raka berusaha menjelaskan, bisik-bisik itu sudah merambah ke telinga banyak orang, membuat warga semakin menjauh dari Arum dan warungnya. Kekecewaan dan sakit hati menyelimuti dada Arum. Rasanya semua perjuangannya sia-sia, seperti ombak besar yang menghantam kapal kecilnya hingga hampir karam. Dalam keheningan malam, Arum duduk termenung di pelabuhan. Hatinya bergejolak antara rasa percaya dan kecurigaan, antara harapan dan keputusasaan. Apakah semua ini pertanda bahwa ia harus menyerah? Pilihan yang dulu terasa berat kini berubah menjadi bayangan gelap yang menakutkan, membuka hati sekali lagi, atau mengunci rapat diri demi melindungi luka yang tak ingin ia ulangi. Raka pun berada dalam dilema. Ia sadar bahwa kehadirannya telah membawa badai, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk Arum. Ia ingin membuktikan bahwa ia tulus, tapi dunia tidak mudah percaya. Tekanan yang datang dari luar membuatnya ragu. Apakah cintanya cukup kuat untuk melawan segala keraguan dan ketidakpastian ini? Di titik itulah, Arum menghadapi pilihan terberat dalam hidupnya. Melanjutkan menjaga jarak dan melindungi diri dari kemungkinan sakit yang baru, atau berani mengambil risiko membuka hati sepenuhnya, meski itu berarti menghadapi kemungkinan kehilangan lagi. Pilihan ini bukan hanya soal cinta, tapi soal keberanian untuk percaya lagi pada kebahagiaan. Semua usaha yang ia lakukan selama ini terasa seperti angin lalu, namun di dalam hatinya masih ada secercah cahaya yang menolak padam. Arum tahu bahwa tidak ada keberanian tanpa risiko, dan terkadang, pelabuhan terakhir bukanlah tempat berlabuh yang aman, tapi tempat di mana kita belajar untuk melepaskan dan meraih sesuatu yang lebih besar. Dengan air mata yang hampir jatuh, Arum menarik napas dalam-dalam. Ia sadar bahwa keputusan ini akan menentukan masa depannya. Apakah ia siap untuk melangkah ke arah yang belum pasti? Ataukah ia akan kembali ke zona aman yang selama ini melindunginya, tapi juga membatasi hidupnya? Malam itu menjadi saksi dari pertempuran batin yang paling dahsyat, di antara luka lama dan harapan baru. Pilihan terakhir itu menanti di ujung jalan, pilihan yang akan mengubah segalanya. Di saat-saat penuh ketidakpastian itu, Tante Arum mengumpulkan sisa kekuatan dan keberaniannya. Ia tahu, jika ingin menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini diidamkan, ia harus melangkah melewati bayang-bayang masa lalu dan membuka hati yang pernah terluka. Bukan hanya untuk Raka, tapi untuk dirinya sendiri, untuk masa depan yang layak diperjuangkan. Langkah pertama yang ia ambil bukan tanpa rasa takut. Malam-malam sunyi menjadi saksi bisu pergulatan batin yang tak pernah berhenti. Namun, Arum memutuskan untuk menghadapi dunia dengan kejujuran yang tulus. Ia menemui Raka, berbicara dari hati ke hati, menyingkap segala keraguan dan kecemasan yang selama ini menghalangi kedekatan mereka. Raka, dengan penuh kesabaran dan cinta, membuka diri tanpa topeng, meyakinkan Arum bahwa niat dan perasaannya benar-benar tulus. Perlahan, seperti mentari yang menembus kabut pagi, kehangatan mulai mengisi ruang kosong di hati Arum. Warung kopinya pun kembali berdenyut dengan tawa dan canda, menjadi saksi kebangkitan dan harapan baru. Penduduk yang sempat menjauh mulai kembali, merasakan perubahan yang nyata dan tulus.
Arum pun belajar bahwa membuka hati bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan terbesar yang dimiliki seorang wanita. Namun, bukan berarti perjalanan mereka bebas dari tantangan. Masih ada hari-hari di mana bayang-bayang masa lalu datang mengetuk, menggoda rasa takut untuk kembali menguasai. Tapi kini, Arum tak lagi sendirian. Ada Raka yang setia di sisinya, menjadi pelabuhan tempat ia bisa berlabuh tanpa takut diterjang gelombang kehidupan. Momen paling indah datang saat sebuah pesta kecil digelar di warung kopi itu, untuk merayakan kebersamaan dan semangat baru yang tumbuh. Arum berdiri di tengah-tengah teman-teman dan tetangga, dengan senyum tulus yang tak lagi menyembunyikan luka. Ia merasa bahagia, bukan karena semua sudah sempurna, tapi karena ia berani memilih cinta dan harapan di tengah segala ketidakpastian. Di dalam hatinya, Arum tahu bahwa pelabuhan terakhir bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru. Perjalanan yang mungkin tak selalu mudah, tapi penuh makna dan keindahan. Dan yang terpenting, ia telah belajar bahwa luka yang pernah ada tidak harus menjadi penjara, melainkan batu pijakan untuk tumbuh menjadi lebih kuat dan penuh kasih. Kisah Tante Arum mengajarkan kita bahwa keberanian membuka hati adalah hadiah terindah yang bisa kita berikan pada diri sendiri. Bahwa cinta sejati hadir bukan hanya untuk menyembuhkan luka, tapi juga untuk menguatkan dan membawa kita menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Kini, setelah perjalanan panjang yang penuh liku, Tante Arum berdiri di pelabuhan kehidupan dengan pandangan yang berbeda. Tidak lagi tertutup oleh rasa takut dan luka masa lalu. Ia belajar menerima setiap goresan hidup sebagai bagian dari cerita yang membuatnya lebih kuat dan bijaksana. Pelabuhan terakhir yang dulu tampak seperti titik akhir, kini berubah menjadi awal yang penuh harapan. Pelajaran terbesar dari kisah ini adalah bahwa hidup tidak pernah berhenti menguji kita dengan tantangan. Namun, setiap ujian adalah kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menemukan makna baru. Tante Arum mengajarkan kita bahwa luka yang pernah ada bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, luka itu adalah pengingat betapa berharganya cinta dan keberanian untuk mencintai kembali. Dalam kehidupan, kadang kita harus menghadapi gelombang yang tampak tak terkalahkan, badai yang mengguncang jiwa, dan kabut yang membuat jalan tanpa hilang. Tapi seperti Arum, kita bisa memilih untuk tetap berdiri, membuka hati, dan mempercayai bahwa ada pelabuhan yang menunggu untuk kita berlabuh, pelabuhan yang membawa damai dan kebahagiaan. Kini, warung kopi kecil di pelabuhan itu tidak hanya menjadi tempat berlabuhnya para nelayan dan penduduk sekitar, tapi juga menjadi simbol keberanian dan cinta yang tak pernah padam. Tante Arum tidak hanya menemukan cinta baru, tapi juga menemukan dirinya sendiri kembali, dengan segala kekuatan dan kelembutannya. Bagi kita semua, kisah ini adalah pengingat bahwa setiap hati yang pernah terluka punya kesempatan untuk sembuh dan mencintai lagi. Bahwa menjaga jarak memang melindungi, tapi terkadang membuka diri adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan sejati. Jangan pernah takut untuk memberi kesempatan pada cinta, karena cinta adalah pelabuhan terakhir yang paling indah yang bisa kita tuju. Pelabuhan terakhir bukanlah tentang berakhirnya sebuah perjalanan, tapi tentang keberanian untuk memulai kembali dengan hati yang lebih kuat dan penuh harapan. Dan itulah yang Tante Arum tunjukkan kepada kita. Sebuah kisah tentang cinta, luka, dan keberanian yang menginspirasi. Halo, sahabat celoteh Tante yang selalu setia. Terima kasih sudah menemani Tante Arum dalam perjalanan penuh haru dan inspirasi ini. Dari kisahnya, kita belajar bahwa membuka hati, meski penuh risiko, adalah langkah berani menuju kebahagiaan sejati. Luka lama bukan penghalang untuk mencintai lagi, tapi justru kekuatan untuk tumbuh dan bertahan. Semoga cerita ini memberi kalian semangat untuk berani membuka pintu cinta dan harapan dalam hidup, apapun masa lalu yang pernah kalian lewati. Tante doakan kalian selalu diberi keberanian, kedamaian, dan cinta yang tulus dalam setiap langkah hidup. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa kasih like, share ke teman-teman, dan tulis komentar tentang pengalaman atau pendapat kalian. Dan pastinya, subscribe channel Celoteh Tante supaya nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap semangat dan selalu bahagia ya. Salam hangat dari Tante.